Hai anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran yang tadi ya. Sekarang kita ke bahasa Indonesia yang kedua. Kita masih belajar cerita fiksi. Berikut masih ada cerita lagi. Kita dengarkan ceritanya. Cerita tentang nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja mereka itu kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir setiap hari kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan emas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Dia mendengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan emas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepaskan kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan bak cucian lapuk dan hanya tinggal di gubuk reot. Maka nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Maka kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya.
Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan nenek yang ia inginkan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ingin yang lebih dan lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, tidak dilihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Hanya gubuk reot dengan beberapa kayu lapuk yang kakek lihat. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Kalian sudah mendengarkan cerita tadi. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdasarkan cerita di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Ada yang tahu? Iya, cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Alasannya karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Pertanyaan kedua, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Betul, tokoh dalam cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Iya, sifat-sifat dari tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kakek. Kakek memiliki sifat penurut. Ya, kakek menuruti semua keinginan nenek. Bagaimana dengan sifat kakek? Nenek? Iya, nenek memiliki sifat yang serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, hikmah apa yang bisa kalian petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? Baik, hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan pertanyaan terakhir, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa? Iya, sikap yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah sikap serakah. Karena saat seseorang memiliki sikap serakah, maka mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak bisa bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik anak-anak, sekian pembahasan bahasa Indonesia yang kedua. Terima kasih, dan masih ada satu lagi pembahasan bahasa Indonesia yang ketiga. Simak setelah ini ya.